Piele, enak zamanku toh. Kembali mengenang pada era kepemimpinan Pak Soeharto. Selama 32 tahun memimpin, Pak Soeharto berhasil menggait catatan kebanggaan dan prestasi yang berhasil ia torehkan. Salah satunya adalah keberhasilan dalam program swasembada pangan. Apa sih swasembada pangan? Swasembada pangan adalah kemampuan dan pengetahuan yang lebih besar untuk melaksanakan kegiatan ekonomi di bidang pangan, sehingga memungkinkan kita untuk menyediakan kebutuhan pangan sendiri melalui berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia pada saat itu. Arti singkatnya, Indonesia mandiri dalam kebutuhan pangannya tanpa harus menggunakan jasa impor dari negara lain. Apa tanda prestasi swasembada pangan era Pak Soeharto ini? Saat Pak Soeharto memimpin, negeri ini pernah menyandang swasembada pangan pada tahun 1984. Hal itu juga ditandai oleh keberhasilan dalam menyandang angka produksi pangan sebanyak 25,8 ton. Kesuksesan ini berhasil mendapat penghargaan dari FAO selaku Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia pada tahun 1985. Selain itu, kesuksesan swasembada pangan juga terlihat ketika Indonesia berhasil menyumbangkan 100.000 ton padi untuk korban kelaparan di negara Eropa. Pada masa Pak Soeharto, selain tekad yang kuat juga dikembangkan kebijakan dan penerapan program yang tepat dan konsisten. Selanjutnya, setelah memiliki tekad, kebijakan, program, dan organisasi pelaksana dari pusat hingga ke daerah, Pak Harto juga menyediakan sumber daya manusia yang relatif lebih pintar dengan menghasilkan sarjana-sarjana pertanian yang akan diterjunkan langsung untuk melaksanakan dan mendukung program tersebut baik di lapangan maupun di lembaga penelitian dan kampus. Pak Harto juga menyediakan sumber dana yang besar untuk mensukseskan programnya tersebut. Nah, bagaimana sih pelaksanaan swasembada pangan pada waktu itu? Nah, yang pertama itu ada yang namanya dampak revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan upaya peningkatan produksi pertanian di seluruh dunia dengan menggantikan teknologi pertanian tradisional, teknologi pertanian modern. Revolusi hijau ini berfokus pada penemuan varietas bibit unggul, biji-bijian seperti gandum, padi, dan jagung. Upaya tersebut turut didorong dengan penggunaan pupuk kimia, agrokimia, pasokan air yang terkontrol, dan metode penanaman yang lebih baru, yang lebih modern. Revolusi hijau merupakan hasil pemikiran dari seorang tokoh bernama Thomas Robert Malthus. Di Indonesia, revolusi hijau diwujudkan dalam bentuk penggunaan varietas bibit unggul, perbaikan tata cara bertanam, dan penyediaan irigasi. 3 program tersebut dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru dalam bentuk Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Selanjutnya ada BIMAS atau Bimbingan Massal. Bimbingan massal merupakan cara pemerintah Orde Baru atau memberikan penyuluhan kepada para petani. Program ini tidak menyasar petani secara individu, namun juga menyasar petani secara kelompok. Di dalam program dinas ini, petani diajarkan konsep pertanian modern dengan disertai modal dan subsidi untuk melakukan usaha mereka. Yang ketiga ada INMAS atau intensifikasi massal. Intensifikasi massal merupakan program pemerintahan Orde Baru yang bertujuan untuk memanfaatkan lahan sempit menjadi lahan pertanian. Pengolahan tersebut diiringi dengan pelatihan kepada petani secara pengolahan tanah yang baik, pengairan yang teratur, pemilihan bibit unggul, serta pemberantasan hama dan penyakit. Dari program ini, banyak masyarakat yang sadar untuk memanfaatkan pekarangannya sebagai lahan usaha pertanian. Sebagai negara dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, langkah Indonesia dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional di Indonesia tentu tidaklah tanpa hambatan. Terkait hal tersebut, terdapat 4 hambatan yang dapat menghambat proses jalannya swasembada dan ketahanan pangan nasional di Indonesia. Antara lain yang pertama, alih fungsi lahan, yang kedua, perubahan iklim, yang ketiga, urbanisasi, dan yang keempat, pertumbuhan penduduk yang membawa dampak terhadap tata kelola bidang agro secara keseluruhan. Hal tersebut menyebabkan kondisi pangan di Indonesia kurang mencukupi. Minimnya sarana dan prasarana pendukung pertanian nasional membuat kualitas beras nasional
masih belum kompetitif jika dibandingkan dengan beras impor. Untuk itu, perlu keseriusan, komitmen, dedikasi, dan tanggung jawab semua pihak dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional di Indonesia, baik untuk generasi masa kini dan generasi penerus bangsa. Nah, program swasembada pangan juga mendapat banyak dukungan dimulai dari masyarakat, kemudian pemerintah, lalu lembaga internasional. Masyarakat yang mendukung program tersebut rata-rata berasal dari petani, karena petani merasa diuntungkan dengan adanya program tersebut. Hal ini juga tidak terlepas dari apa yang telah dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam membantu serta menyokong pensuksesan program ini sesuai dengan yang tertera dari pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2022 ialah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masing-masing dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Kemudian dari hal tersebut juga terbagi bahwasanya dengan adanya program tersebut harus dilakukan dengan cara pemberian informasi dan pendidikan ketahanan pangan, meningkatkan motivasi masyarakat, lalu membantu kelancaran proses penyelenggaraan ketahanan pangan. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan kemandirian ketahanan pangan. Nah, selain itu juga kita mendapatkan dukungan dari FAO yang pada saat itu langsung mengundang Soeharto untuk datang memberikan pidatonya. Terima kasih. Saya Muhammad Ali Junaidi akan melanjutkan tentang kelebihan dan kekurangan. Nah, waktu itu pemerintah merekrut ahli untuk mengadakan penyuluhan pertanian secara besar-besaran yang dibantu juga oleh militer untuk mengedukasi petani-petani di Indonesia bagaimana teknik-teknik bertani yang baik dan benar. Nah, sejak saat itu sentra-sentra beras sudah mulai dibuka, seperti dimulai dari daerah Pidi, Simalungun, Solok, Palembang, Lampung, Maros, bahkan sampai ke Sulawesi Selatan, dan secara baik menerapkan varietas baru. Nah, usaha-usaha ini terbayarkan oleh seperti misalnya konferensi ke-23 Food and Agriculture Organization atau FAO yang dilaksanakan di Roma, Italia pada 14 November 1985. Nah, Dirjen FAO ini mengundang khusus Pak Harto untuk berpidato di forum tersebut karena pencapaian swasembada pangan yang diraih Indonesia pada tahun sebelumnya, yakni 1984, berkat edukasi atau penyuluhan besar-besaran tadi. Nah, dalam agenda yang bertepatan dengan 40 tahun FAO itu, Soeharto atas nama rakyat Indonesia dan petani-petani yang menyumbangkan hasil taninya itu menyerahkan bantuan 100.000 ton padi untuk korban kelaparan di negara-negara di benua Afrika. Nah, selanjutnya pada tahun 1986 Saoma selaku pihak FAO berkunjung ke Jakarta dan memberikan medali emas yang ada gambar timbul Soehartonya gitu di depan, dan di belakangnya itu ada gambar petani lagi nanam padi. Terus ada tulisannya itu from rice importer to self sufficiency. Nah, sebenarnya swasembada pangan ini terbantu oleh oil boom yang terjadi pada 70-an, tahun 1970-an. Nah, lonjakan harga minyak yang mahal itu ternyata memberikan keuntungan besar bagi Indonesia, karena Indonesia waktu itu merupakan negara penghasil minyak terbesar juga, dan pengekspor minyak juga. Pemerintah Orde Baru juga lalu memanfaatkan pendapatan yang banyak itu untuk stabilisasi harga beras. Nah, dengan adanya keluasan anggaran itu, pemerintah juga mendukung peningkatan produksi pangan. Namun, kita masuk ke kekurangannya, swasembada pangan ini hanya bertahan kisaran 4-5 tahun.
sampai 1988. Setelah mencapai swasembada pangan dan mendapatkan penghargaan dari FAO, pemerintah malah kehilangan fokus untuk mempertahankan swasembada pangan tersebut. Seperti misalnya harga minyak yang melorot jauh pada tahun 80-an. Di sektor pertanian juga pemerintah malah mengalihkan fokusnya pada sektor perkebunan seperti kelapa sawit. Yang kedua juga kondisi ini diperparah juga dengan kekeringan yang panjang yang melanda Indonesia pada tahun 1987. Nah, upaya swasembada ini membutuhkan anggaran yang besar kan. Ketika anggaran pemerintah mulai defisit atau kurang karena pendapatan minyak bumi yang sangat menurun, maka upaya swasembada ini mulai ditinggalkan. Produksi beras pun mulai anjlok setelah 1986 dan impor beras sudah mulai dibuka pada saat itu. Dan juga selain itu ada faktor seperti misalnya oknum-oknum pemerintah yang bandel, seperti korupsi, seperti korupsi di Bulog atau di di semua lini, maka anggaran-anggaran pemerintah otomatis akan terpangkas. Nah, dari beberapa penjelasan tadi dapat dikatakan bahwasannya program swasembada pangan ini salah satu prestasi selama 32 tahun Presiden Soeharto menjabat. Meskipun dalam pelaksanaan program swasembada pangan ini menemukan beberapa hambatan seperti tadi dari faktor alam, faktor cuaca, dan juga faktor peralatan yang kurang memadai, di mana memang pada saat itu teknologi pangan khususnya belum terlalu berkembang ya teman-teman, apalagi di Indonesia yang notabene baru merdeka beberapa tahun. Tetapi program swasembada pangan tersebut mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional. Nah, prestasi tersebut ditunjukkan melalui berbagai indikator ya teman-teman, dari mulai penghargaan nasional maupun penghargaan internasional. Nah, dari beberapa penjelasan tadi dapat dikatakan bahwasannya program swasembada pangan ini salah satu prestasi selama 32 tahun Presiden Soeharto menjabat. Meskipun dalam pelaksanaan program swasembada pangan ini menemukan beberapa hambatan seperti tadi dari faktor alam, faktor cuaca, dan juga faktor peralatan yang kurang memadai, di mana memang pada saat itu teknologi pangan khususnya belum terlalu berkembang ya teman-teman, apalagi di Indonesia yang notabene baru merdeka beberapa tahun. Tetapi program swasembada pangan tersebut mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional. Nah, prestasi tersebut ditunjukkan melalui berbagai indikator ya teman-teman, dari mulai penghargaan nasional maupun penghargaan internasional. Jika kita analisis lebih lanjut kenapa program swasembada Presiden Soeharto ini dapat berhasil, program swasembada pangan tersebut karena dapat memenuhi 3 pilar ketahanan pangan, dari mulai ketersediaan yang begitu melimpah sehingga kita dapat mengekspor pangan kita ke negara lain, terus juga keterjangkau dan juga pemanfaatan pangan yang begitu bagus sehingga aspek ketahanan pangan terpenuhi dan tercapailah gitu ketahanan pangan nasional. Maka dari itu program swasembada pangan ini merupakan salah satu keberhasilan yang pada saat itu dicapai oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun menjabat. Nah, meskipun program swasembada pangan ini berhasil gitu dan mendapat banyak apresiasi dari nasional maupun internasional, tetapi ada beberapa kekurangan dari program tersebut, dari mulai naiknya harga minyak, dan juga yang paling menarik perhatian kelompok kami yaitu banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh para pejabat gitu dalam hal ini, yaitu praktik korupsi, di mana yang seharusnya anggaran itu digunakan untuk program swasembada yang seharusnya bisa lebih maksimal justru digunakan untuk kepentingan oknum pribadi gitu, sehingga program tersebut tidak mampu bertahan lama ya karena ada patologi tadi gitu yang membuat program tersebut tidak maksimal. Nah, dari kekurangan tersebut tentunya harus menjadi evaluasi bagi pemerintah selanjutnya agar bisa kembali memenuhi kebutuhan pangan atau tercapainya ketahanan pangan nasional. Mungkin cukup penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.